Saha membereskan buku-buku di meja kerjanya. Baru saja ia meninggalkan kelas Adira. Rasanya ada rasa yang tak bisa dijelaskan melihat mahasiswi cantik dan sederhana itu sudah resmi menjadi istri orang. Saha tak tahu pasti apakah dia benar-benar jatuh cinta pada gadis itu atau tidak. Yang pasti, banyak pertanyaan mengendap di kepala. Kenapa Adira menolaknya di saat banyak perempuan mengharapkannya? Apa yang kurang darinya? Kenapa Adira memilih Axel? Mahasiswa dengan kecerdasan rata-rata, tengil, dan belum mapan. Ia menduga perjuangan Axel dalam memeluk agama Islam yang membuat Adira tersentuh. Satu pesan WhatsApp masuk. Pesan dari Danang. Saha, minggu ada acara nggak? Temani aku ketemuan sama cewek. Saha membalasnya. Insya Allah. Setelah itu, dia mengecek updatean status di WhatsApp. Ia terbelalak melihat status Alea yang memajang foto seksinya. Alea tengah menatap lautan, dijepret dari belakang. Pakaiannya terbuka di bagian punggung, ada 2 utas tali yang terikat di punggung. Punggung yang mulus itu terpapar sempurna, menggiurkan. Saha menelan ludah. Astagfirullah. Ia segera membalas status WhatsApp Alea. Aurat. Tak lama setelah itu Alea membalas. Dinikmati saja. Saha menggeleng. Alea ini sering sekali menggodanya. Ia membalas kembali. Astagfirullah. Tak lama kemudian datang balasan dari Alea. Jangan diliatin terus fotoku. Aku jamin nanti malam kamu mimpiin aku. Lagi-lagi Saha menggeleng. Gak sudi mimpi ketemu kamu. Baru saja ia hendak melangkah keluar, ponselnya kembali berbunyi. Alea kembali membalas. Iya, gak sudi kalau cuma mimpi ketemu. Maunya lebih dari itu. Saha tertawa kecil. Alea itu cewek paling berani dan agresif yang pernah ia kenal. Otaknya mulai konslet. Saha melihat foto Alea sekali lagi. Dia beristighfar berkali-kali. Terlambat, pikirannya mulai kacau. Ia membayangkan mengusap punggung Alea dengan minyak khusus pijat. Astagfirullah. Satu pesan Alea datang lagi. Aku yakin, kamu lagi bayangin yang iya-iya sama aku. Bagaimana bisa Alea bisa menebak jalan pikirannya? Dia membalas pesan Alea. Aku pengen ketemu di es krim Brazil. Saha yakin, Alea tak akan menolak. Entah kenapa, dia ingin mencurahkan keluhan hatinya pada gadis itu pasca Adira menikah. Saha dan Alea duduk berhadapan dengan 2 porsi es krim Brazil besar dan 1 es krim kecil di atas meja. Nama Brasil ini bukan berarti dari negara Brasil, tapi artinya berhasil, seperti harapan pemilik kedai. Bisa dibilang, es krim Brasil ini salah satu kuliner legendaris Purwokerto yang sudah berdiri sejak 1969. Dulu semasa kecil, Mama Nara sering mengajak Saha ke sini. Tumben ngajak ketemuan. Pasti langsung kepikiran gara-gara lihat fotoku. Alea menyuapkan sesendok es krim ke mulutnya. Ada nada bangga terdengar dari caranya bicara. Saha tersenyum sinis. Jangan narsis. Aku lagi galau. Adira sudah menikah. Dulu aku ajak ta'aruf mikirnya kelamaan. Ternyata karena mencintai Axel. Alea terdiam sejenak. Ia tatap Saha tajam. Kadang ia bertanya, kapan Saha bisa memahami sedikit perasaannya? Di depannya ia masih saja berani menceritakan ta'arufnya yang ditolak Adira, atau calon-calon pasangan ta'aruf lainnya yang tak bisa memenuhi kriteria. Alea tak habis pikir. Pria di depannya ini selalu saja mencari orang lain. Namun dia berjanji, di hadapan Saha, ia tak akan menunjukkan kelemahannya. Artinya dia bukan jodohmu. Simpel kan? Balas Alea santai. Saha menghembuskan nafas. Tatapannya menyapu segala penjuru. Bahunya mengendik saat ia lihat ada sosok laki-laki menatap Alea dengan begitu lekat. Sebagai laki-laki ia tahu, pria itu tengah menyasar paha Alea yang terpapar bebas karena mengenakan celana pendek. Ia semakin kesal karena laki-laki itu berkali-kali menajamkan penglihatannya. Ketika tatapan laki-laki itu bertabrakan dengan mata Saha, dia langsung beringsut, tak berani mencuri pandangan ke arah Alea lagi.
Kalau ke tempat umum, pakai baju yang sopan Lea. Jangan pakai celana pendek, ujar Saha tegas. Kamu selalu protes caraku berpakaian, gumam Alea sembari mengerucutkan bibirnya. Tadi cowok yang duduk di sudut sana ngeliatin kamu terus. Saha menegaskan kata-katanya. Kenapa emangnya? Kamu gak rela ya aku diliatin cowok lain? Kamu jealous? Astagfirullah, ini semua demi kebaikanmu. Saha semakin kesal kala melihat pria berbeda yang duduk di sudut lain mencuri pandang ke arah Alea dengan tatapan penuh arti. Lebih baik kita pulang sekarang. Saha beranjak dan menarik tangan Alea untuk bangun. Tanpa sadar, Saha menuntun Alea keluar. Cie, pegang-pegang non mahram. Alea meledek dan tersenyum menatap genggaman jari-jari Saha di tangannya. Saha tersadar dari kekeliruannya. Dihempaskan tangan Alea hingga genggamannya terlepas. Gak sengaja, tukas Saha datar. Saat Saha hendak membuka pintu mobil, Alea mengikuti dari belakang. Kamu ngapain? Kamu bawa mobil sendiri kan? Aku kesini naik ojek. Anterin aku ke butik ya. Alea menyunggingkan senyum manis sekaligus manja. Naik ojek sajalah, ketus Saha. Ih, gitu banget. Kamu tega aku panas-panasan naik ojek. Aku baru aja kerimbat. Nanti rambutku rusak. Lagian kamu yang ngajak aku ketemuan. Kok gak bertanggung jawab nganterin aku pulang? Saha menghela nafas. Tadi kamu kesini naik ojek. Masa sekarang gak mau naik ojek lagi? Dasar manja. Pokoknya aku mau ikut. Alea mendelik dan berkacak pinggang. Saha akhirnya menyerah. Ia biarkan Alea naik ke mobilnya. Sepanjang jalan, fokus Saha terusik karena paha mulus Alea terkapar menggiurkan. Sekuat tenaga ia mencoba fokus menyetir tanpa melirik wanita seksi di sebelahnya. Namanya laki-laki, disuguhi pemandangan indah, maka naluri terdalamnya ingin menikmati. Ia beristighfar berulang kali. Baginya Alea jauh lebih menakutkan dibanding setan. Iya, menakutkan. Ia takut hilaf. Alea melirik Saha yang terlihat tak tenang. Seperti ada gelagat gelisah yang mendominasi air mukanya. Alea bukan anak kemarin sore yang tak bisa membedakan mana cowok gelisah menahan pipis, mana cowok gelisah menahan. Sekalipun dia tak pernah agresif ke cowok lain. Bahkan belum pernah menjalin hubungan dengan cowok manapun. Ia cukup agresif jika sedang berdekatan dengan Saha. Sejak mengenal jatuh cinta, di hatinya hanya ada satu nama. Saha. Baginya menggoda Saha hingga laki-laki itu kalah adalah prestasi tersendiri untuknya. Alea mengangkat sebelah kakinya lalu menyilangkannya di atas kaki yang satunya. Mengeksplor kemulusan pahanya dan tampak semakin memikat di mata Saha. Kilau mulusnya seperti porselen. Lagi-lagi Saha menelan ludah. Istighfarnya semakin kencang seolah suara batinnya merontah. Selamatkan aku dari devil betina macam Alea. Saha berusaha bersikap setenang mungkin. Ia tak akan tergoda akan tingkah Alea yang seakan sengaja menggodanya. Saha mengibaskan selembar kertas ke lehernya. Mendadak ia merasa gerah. Kegerahan ya, Pak? Alea terkekeh. Ia merasa menang. Kamu bikin tambah gerah, cetus Saha tanpa menoleh. Akhirnya mengakui. Gak usah Muna jadi cowok, Pak. Kalau tertarik, jangan ditutupi, celetuk Alea. Saha menggeleng pelan. Dasar cewek mesum. Saha bisa bernafas lega setelah mereka tiba di depan butik Alea. Alea tersenyum penuh arti menatap pria 27 tahun itu. Makasih, Beb. Gadis itu turun dari mobil lalu berjalan dengan gayanya yang centil. Saha merutuki diri sendiri saat ia menyadari celananya menjadi sesak seketika. Shit. Pandangannya menyisir pemandangan di luar balkon yang terlihat hijau. Renungannya buyar kala derap langkah seseorang mengagetkannya. Alea, bagaimana ia bisa masuk? Apa Mama Nara yang mengizinkannya masuk? Saha terperangah melihat Alea berpakaian minim. Kali ini lebih berani. Tak hanya mengumbar paha, tapi juga belahan dadanya mengusik naluri kelaki-lakiannya. Saha beristighfar berkali-kali. Alea berjalan mendekat ke arahnya. Anehnya, ia tak bisa menghindar ataupun menolak.
Bahkan ketika gadis itu mengalungkan tangannya ke lehernya, Saha tak bisa berkutik. Entah siapa yang memulai, keduanya berciuman dengan begitu dalam, membuat Saha panas dingin tak menentu. Otaknya sudah tak bisa berpikir jernih. Ia nikmati apa yang ada di hadapannya sekarang. Tangannya sudah menjelajah kemana-mana, menikmati setiap jengkal tubuh Alea. Saha mengerjap. Panggilan Mama Nara membangunkannya dari tidurnya yang dihiasi mimpi panas. Ia merutuk kesal. Pasalnya mimpinya belum sampai klimaks, tapi mamanya sudah terburu membangunkannya. Dia menghembuskan nafas dan mengaturnya agar kembali stabil. Dia berpikir satu hal. Jomblo berkepanjangan itu gak enak, sepertinya dia harus segera menikah. Alea dan Saha duduk di gazebo taman rumah orang tua Alea. Sementara orang tua masing-masing masih berbincang di dalam. Pokoknya aku gak mau pernikahan kita terjadi. Saha menatap bunga-bunga yang bermekaran. Sayangnya hatinya tak seindah taman tersebut. Dalam pikirannya berkecamuk segala ketakutan. Ia tahu, Alea sangat menggairahkan, menggoda, seksi, menggiurkan, bikin panas dingin tak karuan, bikin cenut-cenut gimana. Rasanya dia bakal betah di kamar kalau beristrikan Alea. Namun menikah bukan semata urusan ranjang. Ia butuh seseorang yang mau dibimbing dan gak nyolot seenaknya. Seseorang yang memudahkan tugasnya sebagai suami, bukannya mempersulit. Kamu pikir aku mau? Aku juga gak mau. Alea membuang muka. Jauh di lubuk hati yang terdalam, Saha adalah laki-laki yang ia imajinasikan akan menjadi suami masa depan. Namun ia juga berpikir, dia dan Saha sering bertolak belakang. Tak pernah sepemikiran dan sejalan. Bagaimana nanti mereka bisa menyatukan perbedaan itu dalam pernikahan? Ya udah, aku bakal cari calon istri dalam waktu sebulan ini. Saha bersedekap santai. Aku sih gak perlu nyari, udah ada. Alea tersenyum bangga. Saha mengernyit. Mau bertanya siapa calonnya, tapi dia gak mau dinilai kepo. Alea menelpon seseorang. Assalamualaikum Revan, kita ketemuan ya. Saha melongo mendengar Alea menyebut nama Revan. Revan pemilik distro. Atasan Nadira, yang kata Alea ganteng pakai banget. Dewasa, santun, dan disebut laki-laki idaman. Entah kenapa seperti ada yang mengaduk-ngaduk isi hatinya. Ada rasa tak ikhlas. Alea sudah lebih dulu menemukan calon suami. Atau memang dia tak ikhlas Alea terpikat laki-laki lain. Alea berfoto selfie, memanyunkan bibirnya untuk menonjolkan bibirnya yang sensual dan cipokable. Tak lupa mengenakan gaun tidur dengan kerah yang agak rendah. Rambut panjangnya ia ikat, hingga leher jenjang dan putihnya terpampang sempurna. Misinya malam ini adalah membuat Saha kelepek-kelepek melihat foto sensualnya. Seperti biasa, setiap post status foto seksi spesial untuk Saha, ia mengatur statusnya menjadi private dan hanya Saha yang bisa melihatnya. Ia yakin, dosen sok ganteng yang memang ganteng itu akan semakin terpikat padanya. Di sudut kota yang lain, Saha tengah mengoreksi skripsi mahasiswa bimbingannya. Belum selesai mengoreksi, ia menguap. Rasanya sangat mengantuk. Saha berjalan ke arah ranjang. Ia duduk selonjoran sambil mengecek smartphone-nya. Ada banyak pesan masuk ke grup SMA dan rekan dosen. Ia lewati pesan-pesan yang masuk ke grup. Diceknya update status dari kontak yang ada di WhatsApp-nya. Matanya yang sudah meredup kembali membula dan hawa panas seketika merongrong pikirannya kala foto Alea terpajang begitu sensual dan menggoda. Seolah minta dicium dan diremas. Apa yang diremas? Saha beristighfar berulang kali. Jika hatinya diibaratkan sebuah ruangan, dan di setiap sudut dipasang pengeras suara, maka saat ini kalimat istighfar tengah bergaung di seantero sudut, saling bersautan. Semakin ia berusaha mengenyahkan Alea dari pikirannya, nama gadis itu semakin menempel kuat seperti lintah yang tengah mengisap darah. Sebenarnya dengan semakin canggihnya teknologi digital, sangat memungkinkan untuknya melihat foto-foto perempuan seksi yang kadang berseliweran di media sosial. Atau ulah usil teman cowok satu grup yang kadang share foto atau video yang menampilkan adegan erotis atau foto-foto perempuan mengenakan pakaian super minim. Namun ia bisa menahan diri, bahkan keluar dari grup yang senang membagikan foto-foto atau video erotis.
Dia tak suka membicarakan hal-hal erotis di grup bersama teman-temannya. Itu sama saja melecehkan perempuan. Ketika ia melihat foto-foto seksi Alea, ia merasakan hal lain. Entah kenapa bayangan Alea terus menghantui, sampai-sampai Alea masuk ke dalam mimpinya. Siapa yang gak mengakui pesona Alea? Meski ia berusaha mati-matian menolak, nyatanya gadis itu selalu mengusik pikirannya. Ia selalu mengatakan Alea bukan kriterianya. Logikanya memasang sederet kriteria, tapi hatinya yang terdalam menginginkan Alea. Ia melirik kembali satu update status terbaru dari Alea. Kali ini fotonya bersama seorang cowok di coffee shop. Caption yang ia tulis berbunyi, "Bareng Revan." Saha membuka matanya lebar-lebar. Ditelisiknya wajah Revan yang memang seperti yang Alea bilang, ganteng. Entah kenapa hatinya memanas, meradang melihat kebersamaan mereka. Alea selangkah lebih ke depan dibanding dirinya. Sedang dirinya belum pernah dekat dengan perempuan manapun. Ia gelisah tak menentu, tak bisa tidur. Ia memikirkan Alea. Bagaimana bisa Alea begitu cepat menemukan calon dan melupakannya? Ia yakin Alea mencintainya. Esoknya di kampus, Saha kurang bisa fokus mengajar. Pikirannya masih terus memikirkan Alea. Apalagi status terbaru Alea di WhatsApp-nya mengatakan bahwa ia akan menonton film ke bioskop jam 2 siang ini. Ia membayangkan Alea dan Revan menonton berdua dalam gedung bioskop yang gelap, lalu keduanya memanfaatkan kesempatan untuk genggaman tangan. Bahkan ia juga membayangkan Revan mencuri kesempatan untuk mencium Alea. Tidak, Saha tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Dia harus menyusul Alea ke bioskop. Kondisi menguntungkan untuk Saha. Dia tak ada jadwal mengajar di jam 2. Seusai sholat zuhur, ia bersiap menuju bioskop. Bahkan ia tak sempat makan siang. Selain malas makan, karena hatinya sudah terlanjur bergemuruh dengan serangkaian prasangka negatif, dia juga tak ingin terlambat datang ke bioskop. Ia menduga Alea dan Revan akan tiba di sana sebelum jam 2. Saha melajukan mobilnya menuju bioskop. Di dadanya masih berkecamuk segala prasangka. Sungguh, ia tak rela Alea jalan dengan Revan. Ia tak bisa membiarkan gadis itu dimiliki orang lain. Saha menghentikan mobil di area parkir bioskop. Ia melihat ke arah kanan kiri. Siapa tahu menemukan mobil Alea di sana. Tak ada mobil Alea. Saha berpikir Alea ke bioskop menaiki mobil Revan. Saha bertambah kesal. Ia masuk ke dalam bioskop. Terlihat beberapa pengunjung tengah mengantri di loket. Saha memicingkan matanya. Ia terbelalak menatap Alea berdiri di antrian itu. Saha berjalan mendekat ke arahnya. Seketika tangannya mencengkram tangan Alea dan menariknya keluar dari antrian. Alea kaget setengah mati. Ia tak menduga Saha tiba-tiba datang dan menarik tangannya. Alea berusaha melepaskan diri dari cengkraman Saha. Sementara teman-teman Alea yang memang janjian nonton film bareng mengernyit dan bertanya-tanya. Siapa cowok yang menggandeng Alea dan menuntunnya keluar dari gedung? Di luar gedung, Alea melepaskan diri dari genggaman Saha. "Apaan sih kamu? Aku mau nonton." Saha menajamkan matanya. "Kamu mau nonton bareng Revan kan? Seenaknya banget kamu mau nonton bareng Revan. Berduaan di bioskop." Alea mengernyit. "Yang mau nonton bareng Revan siapa?" "Aku mau nonton bareng temen. Aku kesini rame-rame bareng temen. Naik mobilnya temen." Gelek. Saha sadar, dia telah salah menduga. Di status WA-nya, Alea hanya mengutakan bahwa ia akan menonton bioskop jam 2 siang ini. Sama sekali tak menyebutkan nama Revan. Saha terlalu takut Alea akan menonton film berdua dengan Revan di bioskop. "Kamu pikir aku nonton bareng Revan, makanya kamu nyusul ke sini?" Saha terdiam. Ia tak dapat menutupi rasa malunya karena salah duga. "Kamu jealous ya?" Alea bersedekap dan tersenyum penuh arti. "Enggak," balas Saha lantang. "Kalau enggak jealous, kenapa nyusul aku ke sini? Kenapa ngira kalau aku ke bioskop bareng Revan?" Alea terus mencecar. Saha tak bisa berkata-kata.
Dia tak bisa menyangka lagi. Aku mau masuk lagi, mau nonton bareng temen, ucap Alia. Gak usah nonton, pulang aja, aku antar, tukas Saha. Alia mengerutkan dahi. Seenaknya saja Saha mengatur-ngatur hidupnya. Ia menuntun Alia ke arah mobilnya. Dibukanya pintu mobil itu, dan dipaksanya Alia untuk masuk. Alia hanya bisa menurut. Saha melajukan mobil tanpa menoleh Alia yang bengong menatapnya. Bagus banget ya Pak dosen, Anda mengacaukan hari saya. Alia menggeleng pelan. Temani aku makan, aku belum makan. Sela Saha datar. Alia mengerucutkan bibirnya. Meski dalam hati ia bersorak gembira karena berhasil membuat Saha cemburu dan salah paham. Saha mengajak Alia makan di satu rumah makan. Pelayan mendekat ke meja mereka seraya membawa nota untuk mencatat apa yang mereka pesan. Saya ayam penyet sama jus jambu, ujar Saha. Kamu pesan apa? Saha melempar pertanyaan pada Alia. Saya pesan ayam penyet, cak kangkung, tempe goreng, karedok. Ada makanan favoritku juga, semur jengkol. Terus minumnya jus jeruk. Jangan lupa, air putih juga. Balas Alia ringan. Saha melongo. Alia pesan makanan sebanyak itu. Cantik-cantik ternyata makannya banyak. Bukan sekali ini mereka makan bersama. Tapi Alia belum pernah makan sebanyak ini. Kamu makannya banyak banget, tukas Saha geleng-geleng. Mumpung ditraktir, balas Alia ringan. Pelayan menyajikan makanan yang dipesan keduanya. Saha sesekali mengamati cara Alia melahap makanannya. Ia terlihat begitu menikmati makanan yang terpampang di hadapannya. Apalagi saat melahap semur jengkol. Lahap sekali. Orang yang banyak makan harusnya bisa masak juga, ujar Saha masih menelisik cara Alia makan. Aku gak bisa masak, Alia menimpali. Aku menginginkan istri yang bisa masak, cicit Saha. Itu artinya, kamu ingin aku belajar masak? Alia memicingkan matanya. Itu lebih bagus, jawab Saha. Kenapa aku harus belajar masak? Kamu ingin aku jadi istrimu? Tanya Alia lagi. Saha menggeleng. Enggak, dia gelagapan. Ya sudah, sahut Alia. Ya sudah apa? Kalau kamu memang gak ingin menikahiku, aku gak akan mengharapkanmu. Aku akan menerima permintaan ta'aruf dari Revan. Kata-kata Alia meluncur tegas. Saha terdiam sesaat. Ia sibuk bermonolog di dalam hatinya. Apa ia benar-benar ikhlas merelakan Alia dipinang Revan? Apa dia siap kehilangan Alia? Rasanya ia tak sanggup. Ia benci mengakui. Tapi ia sadar benar. Ia menaruh hati pada gadis manja, centil, selebor, makannya banyak, dan suka semur jengkol yang saat ini masih sibuk menghabiskan makanannya. Seusai makan, Saha mengantar Alia pulang. Sepanjang jalan keduanya lebih banyak membisu, terbelenggu pada pikiran masing-masing. Alia mengira Saha memang tak pernah berniat menikahinya. Ia bahkan tak merespon apapun saat ia mengatakan Revan meminta berta'aruf dengannya. Revan adalah satu laki-laki dari sekian banyak laki-laki yang mendekatinya. Tapi ia selalu menjaga hati untuk Saha. Sayangnya, cowok satu itu tidak peka. Saha bertanya-tanya dalam hati. Apa Alia serius menerima ta'aruf dari Revan? Ia akui, Revan bukan laki-laki sembarangan. Ia pria yang baik, mapan, dewasa, penampilan fisiknya pun rupawan. Tak terasa mereka sudah tiba di depan pintu gerbang rumah orang tua Alia. Makasih traktirannya, ucap Alia. Ia hendak membuka pintu mobil, tapi Saha buru-buru mencegahnya. Tunggu, aku ingin nanya. Kamu benar-benar ingin ta'aruf sama Revan? Apa itu artinya kamu siap menikah dengannya? Pertanyaan Saha membuat Alia bingung menjawabnya. Gadis itu hanya mengangguk. Kalau tidak ada lagi yang mau menikahiku, aku akan menikah dengannya, jawab Alia. Jangan menikah dengannya,
tukas Saha kemudian. Alea menaikkan alis matanya. Kenapa? Karena masih ada yang mau menikahimu. Menikahlah denganku, Lea. Sorot mata Saha terlihat begitu tajam, dan raut wajahnya menggambarkan keseriusan. Kamu ngajak aku nikah? Alea tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Akhirnya cowok angkuh satu itu takluk pada perasaannya. Iya, orang tua kita juga sama-sama merestui. Alea tersipu. Wajahnya mendadak memerah. Antara bahagia juga tersanjung. Saha mendekatkan wajahnya. Gadis itu berdebar dan deg-degan. Debaran itu kian bertalu. Mata keduanya saling beradu. Saha tak dapat mengontrol diri. Entah kenapa, ia ingin mencium bibir ranum Alea. Bayangan ciuman panas mereka di dalam mimpi seketika menyusup dalam pikirannya. Alea semakin gugup. Begitu juga dengan Saha. Debaran di antara keduanya kian menguat. Saat jarak mereka semakin dekat, Alea sadar, dia baru saja makan semur jengkol. Aku habis makan semur jengkol, bisik Alea. Keromantisan yang terbangun itu pun buyar seketika. Saha menjauhkan jaraknya kembali, bukan karena semur jengkol yang menghentikan aksinya. Tapi ia sadar, tak seharusnya ia mencium Alea sebelum mereka halal. Bisa dibilang, semur jengkol turut andil menyelamatkannya dari kehilafan yang hampir terjadi. Keduanya tampak kikuk, canggung, dan malu-malu. Kamu nggak mau mampir dulu? Tanya Alea masih dengan ekspresi wajah malu-malu. Nggak, udah mau sore. Aku mau langsung pulang. Saha pun terbata. Nanti aku kabari lagi kapan aku dan orang tuaku datang ke rumahmu. Ucap Saha seraya menoleh Alea yang masih menundukkan wajahnya. Alea mengangguk pelan. Aku keluar dulu. Assalamualaikum. Alea tersenyum dan membuka pintu mobil. Waalaikumsalam. Saha mengamati gadis itu hingga masuk ke dalam rumah. Kedua sudut bibirnya tersenyum. Ia berpikir, pernikahannya dan Alea lebih baik dipercepat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ada rasa di antara dirinya dan Alea. Kedua orang tua juga sudah sama-sama merestui. Apalagi yang ditunggu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kelasnya penuh. Ucap Saha seraya menyapu pandangannya ke sekeliling ruangan. Hari ini ia mengajar semester 4. Ia mengampu beberapa mata kuliah. Iya Pak, kalau Pak Saha yang ngajar, pasti penuh. Jawab mahasiswi cantik dengan senyum manisnya. Pak Saha ngajarnya asik sih, tukas mahasiswi lainnya. Ngajarnya yang asik, apa karena wajahnya yang ganteng? Ledek salah satu temannya. Seisi kelas pun ramai dengan tawa. Saha sudah terbiasa menghadapi ledekan mahasiswa atau bahkan gombalan receh ala mahasiswi. Sudah, kita lanjutkan materi ya. Tentang tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Saha berdiri di tengah kelas. Tatapannya masih menyasar ke seluruh ruangan. Negara kita ini sumber daya manusianya banyak ya. Didukung oleh kekayaan alam yang juga melimpah. Namun dibandingkan negara lain, gak perlu jauh-jauh. Singapura misalnya, perekonomian kita tertinggal. Jauh lebih maju Singapura yang luas wilayahnya gak seberapa, dengan jumlah penduduk dan kekayaan alam yang kalah jauh dari Indonesia. Kenapa bisa seperti ini? Karena sumber daya manusianya kurang berkualitas, Pak. Kemampuan mengolah sumber daya alam juga kurang. Fasilitas atau teknologi yang disediakan juga banyak yang masih kurang. Jawab mahasiswa berkemeja coklat. Ya, sumber daya manusia kita memang masih perlu pembenahan. Perbaikan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. Dr. Ir Marzuki Usman MA, pakar ekonom dan pasar modal yang pernah menjabat sebagai Menteri Kehutanan RI mengatakan, orang Indonesia jika ingin mewujudkan mimpinya itu harus punya skill dan expertise. Beliau mengatakan, if you don't have skill nor expertise, you go nowhere. You don't have anything.
Jadi orang Indonesia itu perlu memiliki keterampilan dan keahlian. Mahasiswa yang mendengar penjelasan Saha serius mendengarkan. Sekarang kita masuk ke tantangan internal dan eksternal dalam sumber daya manusia. Ada yang mau menyebutkan tantangan internal apa saja dalam meningkatkan sumber daya manusia? Seorang mahasiswi mengangkat tangan. Ya, silakan. Pemilik modal atau pemegang saham, pemerintah, karyawan, customer, manajemen perusahaan. Tiba-tiba suara dering handphone memecah keseriusan suasana belajar. Tunggu sebentar. Saha mendekat ke meja dosen. Ia mengambil ponselnya lalu keluar kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Temani aku ke salon terus nyari cincin pernikahan. Setelah itu, nyari sepatu buat pernikahan nanti. Suara manja Alia terdengar merdu dari ujung telepon. Aku lagi ngajar, kamu ke salon dulu aja. Nanti habis ini aku nyusul. Ya, padahal aku pengen ditemani dari awal. Kamu gak bisa izin dulu. Aku pengen kelihatan cantik di hari H nanti. Jadi mulai sekarang, aku harus rajin perawatan. Ya masa aku mesti izin? Gak enak mangkir dari tugas. Habis ini jadwalku kosong. Kamu duluan aja ya sayang. Nanti aku nyusul. Beneran? Oke sayang. I love you. I love you too. Kisnya mana? Rajuk Alia. Saha melihat ke kanan kiri. Ada rekan dosen yang lewat di koridor. Ia tersenyum dan mempersilahkan rekannya untuk lewat. Setelah rekannya berlalu, secepat kilat Saha membalas. Muah. Muah, sampai ketemu di salon ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha menghembuskan nafas lega. Sejak ia dan Alia bertunangan, Saha seolah terbawa aturan semu yang tercipta dengan sendirinya untuk mengeratkan hubungan. Saha yang kaku terbawa karakter Alia yang ekspresif. Setiap malam harus telepon atau video call dulu sebelum tidur. Tak lupa mengucap have a nice dream dan I love you. Seusai telepon harus diakhiri dengan muah. Alia juga kerap mengirim kata-kata romantis ke WhatsApp Saha, membuat Saha semakin gemas dan terikat. Alia tipe yang penuh perhatian, yang setiap waktu sholat dan makan pasti mengingatkan. Hingga jika Alia tidak mengirim pesan, Saha merasa ada yang kurang. Tanggal pernikahan mereka semakin dekat. Sindrom stres sebelum menikah tidak melanda keduanya, karena keluarga mereka terbilang kompak dan dapat menyatukan perbedaan keinginan ketika tengah membicarakan konsep pernikahan. Jika kelelahan sedikit itu sih wajar. Untuk catering, mereka mempercayakan pada Bayu dan Firda, orang tua Adira, salah satu mahasiswi yang dulu pernah membuat Saha tertarik. Gaun pengantin akan bergantian menggunakan rancangan Alia sendiri juga gaun dari Nara. Seusai mengajar, Saha kembali ke ruang kerjanya. Ia berpapasan dengan Sesa, teman sekelas Adira yang menggenggam selebaran. Pagi Pak, sapa Sesa. Pagi juga. Itu selebaran apa ya? Saha melirik secari kertas yang menggantung di genggaman Sesa. Iya, ini selebaran lomba menulis kaligrafi, Pak. Mau saya kasihin ke Adira. Dia kan jago ngelukis dan kaligrafi. Siapa tahu bisa menang. Hadiahnya lumayan, Pak. Apalagi Adira lagi nyari-nyari kontrakan buat tempat tinggal dia dan Axel nanti. Saha tercenung. Axel sudah masuk kuliah ya? Tanya Saha. Belum sih, kakinya masih sakit. Tapi insya Allah gak lama lagi sembuh. Saha tersenyum. Iya, mudah-mudahan cepat sembuh. Ya sudah, saya duluan ya Pak, permisi. Sesa mengangguk dan berlalu dari hadapan Saha. Saha merenung dan memikirkan banyak hal. Tentu ia sudah mantap menikahi Alia. Ia tahu gambaran sosok wanita yang terlihat sempurna dan lebih baik seolah bertebaran di depan mata. Lalu mengecilkan arti seorang wanita yang sudah jelas-jelas menjadi pilihannya. Termasuk apa yang ada pada sosok Adira. Gadis yang tak memiliki jari dengan bakat luar biasa dan cinta yang luar biasa pada suaminya yang saat ini masih sakit pasca kecelakaan. Gadis itu rela berjuang apapun untuk masa depannya bersama Axel.
termasuk mengikuti lomba dengan harapan bisa memenangkan lomba, dan uangnya bisa digunakan untuk menyewa kontrakan. Ia teringat pada sosok Alia yang manja, yang bisa membeli apapun yang ia mau, bahkan sekarang ia akan menghabiskan banyak uang hanya untuk perawatan di salon. Adira boro-boro memikirkan perawatan di salon. Untuk biaya kuliah pun dia berjuang keras agar lolos seleksi beasiswa. Manusia memiliki medan perjuangan sendiri-sendiri. Ia berusaha untuk mengenyahkan segala pikiran yang dapat mengusik rencana pernikahannya dengan Alia. Berkali-kali ia ucapkan dalam hati bahwa Alia yang terbaik. Saha menyusul Alia ke salon. Ia menunggu gadis pujaannya yang tengah menjalani perawatan di salon dari ujung kepala hingga ujung kaki. Setengah jam, Saha masih bisa tahan dengan memanfaatkan waktu untuk membaca majalah yang tersedia di ruang depan salon. Meski majalahnya tidak begitu menarik, tapi lumayan memberi pengetahuan di bidang lain, terutama tentang fashion dan hal-hal yang disukai perempuan. Setelah 1 jam lamanya dan belum ada tanda-tanda Alia selesai perawatan, Saha mulai bosan. Ia malah mengantuk. Ia pun memejamkan mata. "Sayang, aku udah selesai." Alia menggoncang bahu Saha. Pria yang ketiduran itu mengerjap. Wajah cantik Alia yang mengulas senyum mendominasi bola matanya. "Udah selesai." Saha memicingkan matanya. "Udah, kamu ketiduran. Kasian banget. Nunggunya lama ya?" Saha mengangguk. "Iya, lama banget. Aku ke salon paling sebulan sekali. Gak sering kok." Ujar Alia masih dengan senyumnya yang sumringah. "Habis ini kemana lagi?" Tanya Saha. "Nyari sepatu yuk." Saha hanya mengangguk pelan. Mereka menuju toko sepatu yang menjual sepatu-sepatu branded. Lagi-lagi Saha hanya bisa mematung dan bengong mengamati Alia yang lama sekali menentukan pilihan. Berulang kali ia mencoba sepatu dan menanyakan pendapat Saha. "Yang ini bagus gak?" "Iya bagus," jawab Saha. Alia mengambil sepatu yang lain. "Sama yang ini bagus mana?" Saha menatap 2 sepatu itu bergantian. "Dua-duanya bagus." Alia cemberut. "Jangan dua-duanya, pilih salah satu." Saha asal menunjuk. "Yang ini lebih bagus." "Tapi warnanya terlalu gelap." Alia meletakkan kembali sepatu itu di rak. Ia memilih sepatu lagi dan mencobanya. "Kalau yang ini bagaimana?" Saha mengangguk. "Cocok." Alia kembali mencoba sepatu yang lain. Sepatu berhak tinggi dan ada kilauan seperti sepatu Cinderella. "Ini bagus nggak ya?" Saha menajamkan matanya. Sepatu itu terlalu norak di matanya. "Kayaknya terlalu rame, bling-bling gitu," balas Saha. "Tapi ini princess banget sayang. Aku pengen konsep pernikahan seperti princess." "Kalau kamu suka ya udah ambil," timpal Saha datar. "Kok kayak terpaksa sih jawabnya?" Alia mengernyitkan alis dan mengerucutkan bibirnya. "Terpaksa gimana? Aku kan bilang, kalau kamu suka, ya ambil aja." "Dari tadi kamu gak antusias jawabnya. Mukanya datar aja. Kamu gak suka yang nemenin aku belanja?" Alia meninggikan intonasi suaranya. Saha menghela nafas. "Kalau gak suka aku gak nemenin," sahut Saha. "Bohong," ketus Alia. "Aku gak masalah nemenin kamu belanja. Cuma kamu lama banget dalam memilih Alia. Dari tadi kamu buang-buang waktu. Nyoba banyak sepatu. Minta pendapatku. Tapi ujung-ujungnya pendapatku juga gak dipakai." Alia bersedekap. "Oh, jadi belanja kali ini menurutmu buang-buang waktu? Wajar dong kalau aku selektif dalam memilih. Ini untuk pernikahan. Aku ingin yang terbaik di pernikahan kita. Kamu kayak kurang antusias? Atau jangan-jangan kamu sebenarnya gak mau nikah sama aku?" "Kamu kok ngomongnya ngelantur? Jadi merabat kemana-mana? Aku udah melamar kamu. Artinya aku yakin untuk menikah sama kamu." Alia yang terlanjur kesal berjalan keluar toko dengan tampang super cemberut. Saha segera menyusulnya. "Alia tunggu." Saha berdiri di hadapan Alia. "Jangan marah sayang."
Jangan berpikir yang enggak-enggak. Yuk, pilih sepatu lagi. Kita juga belum nyari cincin kan? Alia masih memasang dogfish-nya. Aku udah gak minat. Lebih baik anterin aku ke butik. Nada bicara Alia terdengar sewot. Jika sudah ngambek begini, Saha tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti kemauan sang princess. Alia jika sudah ngambek bisa sampai seharian yang berakibat pada tak mau bicara, tak mau mengangkat telepon, tak mau membalas pesan WhatsApp. Meski sudah saling mengenal sejak kecil, memahami karakter Alia itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Saha berpikir, apa memang semua perempuan sulit dimengerti? Ternyata setelah status mereka berubah menjadi calon suami istri pun drama pertengkaran dan perdebatan masih terus berlangsung. Sepanjang jalan, Alia terdiam. Tatapannya terfokus pada apa yang terbentang di luar jendela. Sesekali Saha melirik gadis yang dulu ia juluki Little Devil itu. Alia kecil baginya adalah mimpi buruk yang selalu berhasil merebut perhatian Mama Nara juga ayahnya. Alia kecil adalah sosok yang ketika melihatnya saja sudah membuatnya kesal dan sebal. Alia kecil hanyalah gadis ceriwis, bermata bulat, rambut seperti ekor kuda karena warnanya sedikit kemerahan, bibir tipis, hidung mungil, pipi tembem, dan ada gigi ompong di tengah. Bagaimana bisa ia menjelma menjadi secantik ini? Membuatnya panas dingin. Cenut-cenut tak menentu setiap kali melihat Alia mengenakan pakaian seksi. Mobil berhenti di pelataran butik. Alia keluar dari mobil tanpa mengucap sepatah kata pun. Saha menyusulnya. Alia menaiki tangga, menuju ruang pribadinya di lantai atas. Saha menaiki tangga dan memanggil nama gadis itu berulang. Lea. Alia berdiri di tepi jendela, menerawang sesuatu dari balik tirai. Please, maafkan aku. Jangan marah lagi. Alia tak menanggapi ucapan Saha. Aku janji, besok aku gak akan mengeluh lagi. Kamu bebas mau belanja selama apapun. Alia masih membisu. Saha berjalan mendekat. Tanpa Alia duga, Saha memeluknya dari belakang. Alia terkesiap. Gemuruh dalam dadanya semakin berkecamuk tak tentu arah. Deg-degan, gugup, dan berdebar. Semua bercampur-campur mengacaukan pikirannya. Ini pelukan pertama dari Saha. Maafkan aku, please. Saha menyandarkan kepalanya di bahu Alia. Ia menundukkan badannya agar sedikit menyetarakan tinggi badannya dengan Alia. Alia membalikkan badan dan menatap lekat calon suaminya. Iya, aku maafkan. Keduanya melempar senyum. Ada perasaan cinta yang semakin menggelora sekaligus terkontaminasi rasa ingin membangun keintiman yang lebih dalam. Mata adalah awal dari segalanya. Dan dari mata itu pula keduanya lupa segalanya. Saha terpikat untuk mengecup bibir gadis itu. Alia pun pasrah saja ketika Saha mendekatkan wajahnya. Alia memejamkan mata ketika wajah tampan Saha semakin dekat. Hampir saja ujung bibir Saha menyentuh bibir Alia jika tidak ada suara manekin roboh yang menyelamatkan keduanya dari kehilafan yang hampir terjadi. Salah satu karyawan tanpa sengaja menyenggol manekin hingga roboh. Dan gaung suaranya terdengar sampai lantai atas. Kedua insan itu deg-degan luar biasa. Keringat sebiji jagung mengalir dengan derasnya. Begitulah jika hendak berbuat maksiat. Rasa was-was dan takut mendominasi. Saha beristighfar. Ia berterima kasih karena lagi-lagi terhindarkan dari perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan sebelum mereka halal. Saha mengusap bibir gadis itu. Harusnya kita bisa lebih mengendalikan diri. Rasanya tak sabar menunggu hari pernikahan kita. Pengen secepatnya menghalalkan kamu. Kalau udah halal, udah bebas ngapa-ngapain. Alia tersipu. Ia menundukkan wajahnya. Iya, aku juga udah gak sabar ingin resmi jadi istri kamu. Ya udah, aku pulang dulu ya. Bahaya kalau lama-lama di sini. Alia mengangguk. Hati-hati sayang. Saha tersenyum. Ia mengecup dua jari dari salah satu telapak tangannya, lalu ia tempelkan kedua jarinya di bibir Alia. I love you, ucap Saha. I love you too, balas Alia. Dua insan yang dulu bermusuhan dan saling benci itu kini begitu fasih berlope-lopean. Setelah Saha berlalu dari ruangan,
Alia tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Ia senyum-senyum sendiri dan meraba bibirnya, membayangkan ciuman pertamanya bersama Saha nanti. Saha menghembuskan nafas perlahan. Ia mencoba menetralkan segala rasa yang berkecamuk, antara gugup dan deg-degan yang semakin menjadi. Debaran kian merajai. Suasana hatinya bercampur-campur. Ia lega telah sampai di tahap ini, sekaligus merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk dapat membimbing Alia yang sebentar lagi akan sah menjadi istrinya. Aldebaran mengulurkan tangannya. Saha menjabat tangan calon ayah mertuanya dengan kegugupan yang masih mendominasi. Saudara Saha Devandra Yuda bin Bintang Arganta Yuda. Saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya, Alia Kirani Atmaja binti Aldebaran Atmaja, kepada engkau dengan mas kawin emas 60 gram tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alia Kirani Atmaja binti Aldebaran Atmaja dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Alhamdulillah. Saha bisa bernafas lega sekarang. Terlebih ketika Alia keluar diapit Diandra, ibu kandungnya, dan Riana, ibu tirinya. Mata Saha terfokus pada kecantikan Alia yang semakin bersinar di hari bersejarah ini. Serangkaian kenangan masa kanak-kanak menyelinap dalam ingatan. Gadis kecil yang dulu ia anggap sebagai pengacau kini resmi menjadi seorang pendamping hidup yang akan mengisi hari-harinya dan mewarnainya dengan segala kisah. Ia perempuan terpilih yang akan ia ajak berbagi segalanya. Ia perempuan istimewa yang akan menjadi tempatnya pulang setelah seharian bekerja. Ia perempuan yang ia harap mampu berjalan bersamanya menuju jannah, yang akan belajar bersama-sama dengannya untuk memperbaiki diri. Alia duduk di sebelah Saha dengan senyum manis yang menambah kecantikannya. Ia menjabat tangan Saha dan menciumnya. Saha mengecup kening perempuan yang telah resmi menjadi istrinya. Ia memegang puncak kepala Alia tepat di ubun-ubunnya. Saha berdoa meminta keberkahan dalam rumah tangganya. Ini babak awal perjalanannya dan Alia yang masih akan terbentang ke depan. Ia tak akan menduga pada akhirnya ia menikahi musuh bebuyutannya semenjak masa kanak-kanak. Alia, perempuan yang sebenarnya bukan kriterianya, tapi pada akhirnya sanggup menaklukkannya. Wanita ini yang sudah menjadi ujian untuknya bahkan sebelum bergelar istri. Kecantikan dan kedahsyatan godaan darinya yang membuat Saha berkali-kali berusaha untuk tak keluar jalur. Ia hampir menciumnya 2 kali, dan Alia bukan tipikal wanita yang keras pada prinsipnya jika sudah berhadapan dengan laki-laki yang ia cintai. Jika Saha tak dapat mengontrol diri, mungkin pertahanan mereka sudah roboh sebelum akad. Saha tahu, ia memiliki PR yang begitu besar untuk dapat membawa wanitanya menjadi seorang hamba yang lebih baik, berhijrah menutup aurat, dan menjadi bagian dari wanita akhir zaman yang meski tak sempurna, tapi memiliki keinginan yang menggebu untuk belajar. Ia berharap dapat mencontoh ayahnya yang berhasil mendidik Mama Nara. Dari bengal menjadi istri yang begitu solihah. Meski ia tahu, Alia dan mamanya tentu 2 pribadi yang berbeda. Tantangan untuk membimbing Alia tak semudah dalam bayangan. Jika hanya berpatokan pada kriteria, tentu sudah lama Saha meninggalkan Alia. Laki-laki ini terlanjur mencintainya, di mana ngambeknya Alia menjadi sesuatu yang membuatnya uring-uringan. Marahnya Alia menjadi satu hal yang ia takutkan. Bahagianya Alia menjadi kebahagiaannya juga. Dan kesedihan Alia juga menjadi kesedihannya. Apapun kekurangan Alia, ia telah menerimanya. Atmosfer terasa begitu mengharukan kala orang tua memberi banyak ujangan. Saha, jadilah imam yang baik untuk Alia. Bimbing dia dengan kelembutan. Jangan menyakitinya. Kalian harus sama-sama belajar. Jangan pernah saling menyalahkan apalagi merasa benar sendiri. Setiap ada masalah, selesaikan bersama. Jangan membuka aib pasanganmu. Entah siapa yang salah dan benar, jika ada perselisihan,
Jangan sungkan untuk meminta maaf. Jangan membesarkan ego. Nasihat Argan Saha cerna baik-baik. Keharmonisan orang tuanya menjadi contoh untuknya. Ia ingin mengikuti jejak Argan untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Aldebaran tak lupa memberinya petuah. Siapa yang lebih memahami putrinya selain ayahnya sendiri? Saha, Alia itu kadang keras kepala, seenaknya, manja, kadang masih suka childish. Tapi sebenarnya dia anak yang baik. Kamu hanya perlu kesabaran lebih untuk membimbingnya. Yang pasti dia sangat mencintaimu, Saha. Setiap dia menginap di rumah, dia sering bercerita tentang kamu. Sejak dia mengenal jatuh cinta, yang ia tahu hanya ada satu laki-laki terbaik di dunia, yaitu kamu. Bimbing dia dengan penuh kesabaran. Kalau dia salah langkah, tolong ingatkan dia dan tuntun kembali ke jalan yang benar. Menghadapinya kadang harus tegas, tapi ketegasan ini harus tetap ada kelembutan. Alia kalau dimarahi kadang menangis lama dan gak mudah untuk membujuknya lagi. Saha menampung semua nasihat yang singgah di telinganya. Tentu, ia sedikit paham akan sifat-sifat Alia yang bertolak belakang dengan kriteria yang ia harapkan. Ia pun tak akan menuntut perempuan yang sudah sah menjadi istrinya untuk menjelma seperti apa yang ia inginkan. Manusia tak ada yang sempurna. Ia menyadari hal itu. Saha melepas kemeja dan menggantinya dengan kaos santai. Resepsi yang diadakan sejak siang sudah berakhir sore tadi. Dari awal membicarakan konsep pernikahan, kedua keluarga memang menginginkan resepsi yang hanya berlangsung dari bada zuhur sampai sore. Malamnya bisa digunakan mempelai untuk beristirahat. Malam ini Saha dan Alia menginap di hotel yang telah dibook Argan sebagai hadiah pernikahan mereka. Saha duduk di ujung ranjang dan melihat sekeliling ruangan. Suara gemericik air mengalun syahdu dari kamar mandi. Alia tengah mandi membersihkan badan setelah seharian badan terasa lengket dan gerah. Saha baru akan mandi setelah Alia selesai mandi. Sayang, tolong ambilkan sabun cair di tas dong. Suara Alia membuyarkan lamunan Saha. Meski di hotel sudah disediakan sabun sekalipun, untuk merawat tubuhnya, Alia tak pernah mengandalkan produk lain. Ia selalu memiliki sederet produk andalan yang tak bisa diganti dengan produk lain. Saha mengambil satu botol sabun cair dari tas Alia. Ia berjalan mendekat ke kamar mandi dan mengetuk pintu. Ini sabunnya. Alia membuka sedikit celah. Tangannya keluar dari balik celah. Entah kenapa, Saha tergoda untuk masuk ke dalam dan mandi bersama Alia. Saha membuka lebar pintu kamar mandi. Ia segera menyelinap ke dalam. Alia kaget bukan main. Segera ia menyambar handuk untuk menutupi tubuhnya. Saha, Alia mendelik. Saha menyeringai genit. Mandi bareng, ujar Saha seraya melepas kaosnya. Alia deg-degan bukan kepalang. Ia pikir bukan saatnya buka-bukaan di kamar mandi. Ada tempat yang lebih baik. Di ranjang besar dan empuk itu. Rupanya Saha sudah tak bisa menahan diri. Saha yang sudah bertelanjang dada menekan tubuh Alia hingga menghimpit dinding. Aliran air shower membasahi keduanya. Tetes-tetes air itu hadirkan gairah yang tiba-tiba berkobar. Mata keduanya saling beradu, mengagumi keindahan rupa masing-masing. Saha mendaratkan kecupan di sepanjang leher Alia, membuat gadis itu terpejam dan menikmati sensasi sentuhan suaminya yang sudah bergerilya di setiap jengkal tubuhnya. Hingga tak sadar, handuk yang menutup tubuhnya terjerambab ke lantai. Laki-laki itu mencium bibir ranum Alia. Awalnya keduanya saling kikuk, mengingat ini adalah ciuman pertama untuk keduanya. Perlahan, keduanya mampu saling mengimbangi, menjadikan ciuman itu sebagai permainan panas yang mampu menerbangkan keduanya pada kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Ciuman yang berujung dengan tanda-tanda merah yang bertebaran di segala titik. Saha begitu piawai menjejakkan tanda di setiap jengkal tubuh istrinya. Berulang kali erangan kecil lolos dari bibir Alia. Ia tak menyangka, sosok sekul Saha bisa begitu piawai memanjakannya dan menghujaninya dengan sentuhan yang begitu memabukkan. Saha masih bisa mengontrol diri karena teringat masih ada kewajiban sholat isya dan sholat sunnah sebelum malam pertama.
Apa yang ia lakukan dengan Alia di kamar mandi hanya sebagai menu pembuka. Seusai mandi dan sholat Isya, keduanya menikmati makan malam di hotel dengan suasana yang begitu romantis. Dunia seolah menjadi milik berdua, dan hanya terpaku pada seseorang yang kini menjadi pasangan halalnya. Selesai makan malam, Saha membimbing Alia untuk sholat sunnah 2 rakaat. Selesai sholat, Saha menyempatkan membaca Al-Quran, sementara Alia mendengarkan lantunan merdu suara sang suami dan begitu meresapi. Tanpa sadar, ia tertidur saking lelahnya. Seusai membaca Al-Quran, Saha mendekat ke arah istrinya. Alia meletakkan bantal di atas kepalanya hingga menutupi wajah cantiknya. Saha mengartikan, Alia malu karena itu ia menutupi wajahnya dengan bantal. Dengan cekatan, Saha menyibak rok gaun Alia dengan bibirnya, dan ia daratkan beberapa kecupan di sepanjang paha Alia yang terkapar menggoda. Sampai di bagian dada, Saha membuka tali-tali yang terikat menutupi belahan dada sang istri. Saha mendaratkan kecupan di dada ranum itu. Terakhir, ia singkirkan bantal yang menutupi wajah sang istri. Betapa kaget dirinya saat mendapati Alia terpejam dengan mulut sedikit terbuka. Rupanya sang istri ketiduran saking lelahnya. Mau membangunkan rasanya tak tega. Alia terlihat begitu kelelahan. Ia mengecup lembut pipi sang istri lalu tidur di sebelahnya sembari memeluknya. Ia harus bersabar menunda hingga esok. Dipikir-pikir, ia juga butuh istirahat. Esok masih ada banyak waktu untuk membangun keintiman bersama Alia.